Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah terminal tua di pinggiran kota. Namanya Terminal Parujeng. Terminal ini sudah tua dan suram, hampir seperti terlupakan oleh waktu. Malam itu, bus antar kota bernama Harapan Jaya sedang bersiap berangkat. Bus tersebut terkenal dengan rutenya yang berbahaya, melewati jalanan curam dan gelap di kawasan pegunungan. Di dalam bus ada 13 penumpang. Aneh, bukan? Angka 13, angka yang sering dianggap membawa sial. Para penumpang terlihat biasa saja. Ada seorang ibu dengan bayinya, sepasang suami istri yang baru pulang dari perjalanan, seorang pemuda yang sibuk dengan gawainya, bahkan seorang lelaki tua dengan wajah dingin yang duduk di belakang. Namun, ada satu hal yang membuat suasana malam itu terasa tidak biasa. Supir bus. Supirnya adalah seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Namun, malam itu wajahnya pucat dan dia seperti terus melirik ke spion dengan tatapan gelisah. Bahkan sebelum bus berangkat, dia sempat berkata dengan lirih kepada kernetnya, "Semoga malam ini kita selamat." Ketika bus mulai melaju, suasana perlahan berubah. Penumpang yang awalnya tenang mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam bus terasa pengap, lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang merayap di antara mereka. Bayi di dalam gendongan mulai menangis tanpa henti. Di kilometer 30, tepat di tengah hutan, seorang penumpang tiba-tiba berteriak, "Stop, turunkan saya di sini," katanya. Dia terlihat panik dan menunjuk keluar jendela. Tapi anehnya, saat semua orang memandang ke arah yang ditunjuknya, mereka hanya melihat kegelapan. Tidak ada rumah, tidak ada jalan setapak, hanya pohon-pohon yang menjulang menyerupai bayangan hitam besar. Supir yang wajahnya semakin pucat menggeleng. "Tidak ada pemberhentian di sini. Duduk kembali," ucapnya dengan suara gemetar. Penumpang itu marah, lalu berdiri dan mulai meronta. Tapi tiba-tiba, lelaki tua di bangku belakang berkata dengan suara pelan, "Biarkan dia turun." Semua orang menoleh ke arahnya. Wajah lelaki tua itu terlihat aneh, seperti dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Akhirnya bus berhenti. Penumpang itu turun dengan tergesa-gesa, menghilang ke dalam kegelapan. Ketika bus mulai berjalan lagi, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu di dalam bus mulai berkedip. Bau anyir seperti darah samar-samar tercium. Seorang penumpang wanita berbisik kepada suaminya, "Kenapa rasanya seperti ada yang duduk di sebelahku?" Padahal bangku di sebelahnya kosong. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayi yang menangis sejak tadi tiba-tiba berhenti. Bukan karena tertidur, tapi karena seluruh penumpang melihat bahwa bayi itu sudah tidak bernapas. Si ibu menangis histeris. Namun, yang lebih menyeramkan, ketika salah satu penumpang mencoba menenangkan sang ibu, dia melihat mata bayi itu terbuka, tapi bukan seperti mata manusia, melainkan hitam legam, kosong, menatap lurus ke depan. Supir mulai panik. Dia mencoba mempercepat laju bus, tetapi entah kenapa jalan terasa tidak ada habisnya. Kilometer demi kilometer dilewati, tetapi mereka seperti tidak pernah keluar dari hutan.
Dan perlahan, satu persatu penumpang mulai mengalami hal aneh. Ada yang merasa dadanya sesak, ada yang merasa pundaknya dicengkeram sesuatu yang dingin, bahkan beberapa melihat bayangan-bayangan melintas di luar jendela. Saat bus melewati tikungan tajam, supir berteriak, "Pegangan, remblong!" Bus melaju cepat menuruni jalan berliku. Para penumpang berteriak panik, tetapi suara mereka terdengar seperti ditelan oleh malam. Tiba-tiba, bus berhenti total, tapi tidak ada benturan. Tidak ada tanda-tanda bus terbalik. Ketika para penumpang sadar, mereka melihat bahwa bus mereka sudah berada di sebuah tempat asing. Tidak ada hutan, tidak ada jalan, hanya hamparan kabut tebal. Di kejauhan mereka melihat sebuah gerbang besar dengan tulisan "Selamat datang". Supir gemetar, ini bukan terminal. Dan benar saja, karena dari gerbang itu muncul sosok-sosok tinggi berbaju hitam, membawa rantai besar. Mereka berjalan mendekat, dan satu persatu penumpang mulai ditarik keluar dari bus. Mereka menjerit, berlari, mencoba melawan, tetapi sia-sia. Hanya satu orang yang tetap tenang, lelaki tua di bangku belakang. Dia tersenyum, lalu berkata, "Kalian semua sudah ditunggu." Dan malam itu, bus Harapan Jaya benar-benar tidak pernah sampai ke terminal tujuannya. Keesokan harinya, polisi hanya menemukan bus kosong di dasar jurang, tanpa satu pun jejak penumpang di dalamnya. Beberapa minggu setelah kecelakaan itu, seorang kernet bus lain yang biasa melintasi rute tersebut mengaku melihat hal yang aneh. Dia bercerita, setiap melewati tikungan tempat bus itu ditemukan, dia melihat bayangan bus tua yang menyerupai Harapan Jaya. Bus itu terlihat berjalan perlahan di tengah malam, lampunya berkedip, dan sosok-sosok di dalamnya duduk diam, tanpa ekspresi. Suatu malam, kernet itu nekat memperhatikan lebih lama. Dia melihat seorang wanita di dalam bus menempelkan wajahnya ke jendela. Mata wanita itu kosong, tetapi bibirnya bergerak seperti mencoba mengatakan sesuatu. Kernet itu, dengan rasa takut yang bercampur penasaran, mencoba membaca gerakan bibirnya. Wanita itu tampak mengulang satu kata berulang kali, "Jangan ikut." Namun, yang membuat kernet itu lari terbirit-birit adalah ketika bus tersebut perlahan menghilang di tikungan, dia mendengar suara klakson panjang. Dan bayangan tubuh-tubuh di dalam bus itu berubah menjadi hanya tulang belulang. Cerita ini menyebar cepat di kalangan pengemudi bus dan sopir truk yang sering melintasi jalur itu. Beberapa bahkan mengatakan mereka pernah melihat supir bus dengan wajah pucat, seperti sosok Pak Surya, berdiri di tepi jalan dengan tangan melambai meminta tumpangan. Namun, jika mereka berhenti, tidak ada siapapun di sana. Salah satu kejadian paling menyeramkan dialami oleh seorang pengemudi bus malam. Sebut saja namanya Pak Heri. Dia tidak percaya dengan cerita-cerita seram seperti ini. Tapi malam itu, dia mengalami sendiri. Ketika busnya melewati jalur yang sama, tiba-tiba lampu di dalam bus berkedip-kedip. Penumpangnya mulai gelisah. Di spion, Pak Heri melihat ada satu penumpang di bangku paling belakang yang tidak pernah dia lihat sebelumnya saat mereka naik di terminal. Sosok itu memakai jaket hitam, wajahnya tertutup oleh bayang-bayang. Pak Heri merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Namun, sepanjang jalan, penumpang itu tidak pernah bergerak sedikit pun. Bahkan ketika bus melewati tikungan tajam, dan kemudian tepat di tikungan di mana Harapan Jaya pernah ditemukan, rem bus Pak Heri tiba-tiba tidak berfungsi. Bus meluncur dengan kecepatan tinggi. Para penumpang berteriak histeris. Pak Heri berusaha mengendalikan setir, tetapi tangannya terasa berat, seperti ada yang menariknya. Dan saat dia melirik ke spion untuk melihat penumpang misterius itu lagi, bangku belakang sudah kosong. Tiba-tiba,
rem kembali berfungsi dan bus berhenti mendadak di tepi jurang. Nafas Pak Harry tersengal-sengal, tetapi ketika dia menoleh ke belakang untuk memastikan keadaan penumpang lain, semua orang terdiam. Wajah mereka pucat, mata mereka terbelalak, dan mereka semua menatap ke arah jendela belakang bus. Pak Harry mengikuti pandangan mereka. Di luar jendela terlihat bus Harapan Jaya yang penuh dengan penumpang berwajah kosong, berdiri diam di tengah jalan, seperti memanggil mereka. Tanpa berkata apa-apa, Pak Harry segera menyalakan mesin busnya lagi dan melaju sejauh mungkin dari tempat itu. Setelah kejadian itu, dia tidak pernah lagi menyetir di malam hari, apalagi melewati jalur tersebut. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Ada yang bilang, bus Harapan Jaya adalah kutukan, dan siapapun yang melihatnya terlalu lama akan menjadi penumpang berikutnya. Mereka yang naik bus malam, terutama di rute yang sama, sering melaporkan pengalaman aneh. Kursi yang terasa berat seperti diduduki seseorang, suara-suara berbisik di dalam bus, atau bau anyir darah yang tiba-tiba tercium tanpa alasan. Ibu dan bayinya. Di kursi depan ada seorang ibu muda bernama Maya, menggendong bayinya yang baru berusia 6 bulan. Maya terlihat gelisah malam itu, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Tidak banyak yang tahu bahwa Maya sebenarnya sedang melarikan diri. Bayinya adalah hasil hubungan terlarang dengan seorang pria beristri. Suaminya yang sah baru saja menemukan rahasia itu, dan Maya memutuskan untuk kabur ke kota lain sebelum semuanya hancur. Namun, saat di dalam bus, Maya merasa ada yang salah. Bayinya terus menangis, bahkan setelah diberi susu. Dan setiap kali dia menenangkan anaknya, dia merasa seperti ada yang menyentuh bahunya dari belakang. Padahal kursi di belakangnya kosong. Sepasang suami istri. Di kursi nomor 5 dan 6, ada pasangan suami istri yang terlihat biasa saja. Namanya Pak Hadi dan Bu Ningsih. Mereka baru saja pulang dari menghadiri pesta pernikahan seorang kerabat. Tapi di balik senyum mereka, ada rahasia yang tidak pernah terungkap. Pak Hadi pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. 5 tahun lalu, dia adalah sopir truk yang menabrak seorang gadis kecil hingga tewas di jalan, tetapi dia melarikan diri dari tanggung jawabnya. Malam itu di dalam bus, Pak Hadi merasa mual dan pusing. Dia mulai mendengar suara langkah kecil berlari-lari di lorong bus. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Sementara itu, Bu Ningsih merasa tangannya seperti dipegang oleh tangan yang sangat kecil dan dingin. Di kursi tengah ada seorang pemuda bernama Arman. Usianya baru 25 tahun, tetapi dia sudah dikenal sebagai seorang pebisnis sukses. Malam itu, Arman terlihat sibuk dengan gawainya, mengirimkan pesan kepada kliennya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kekayaannya berasal dari sesuatu yang gelap. Dia sering menipu rekan bisnisnya, bahkan menggunakan uang kotor untuk membangun usahanya. Di dalam bus, Arman merasa gawainya aneh. Layarnya tiba-tiba berkedip, dan setiap kali dia membuka pesan, muncul kalimat yang sama. Sudah waktunya membayar. Awalnya, dia mengira itu hanya gangguan teknis. Tetapi saat dia melihat pantulan layar gawainya, dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Gadis muda di bangku samping jendela. Namanya Lina, seorang gadis berusia 19 tahun yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Lina terlihat pendiam, tetapi matanya terus memandang keluar jendela, seolah mencari sesuatu di kegelapan. Tidak ada yang tahu bahwa Lina memiliki rahasia besar. Dia merasa bersalah karena diam-diam menyaksikan seorang temannya bunuh diri beberapa bulan lalu. Dan dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Malam itu, Lina merasa pemandangan di luar jendela berubah. Dia melihat sosok temannya melambaikan tangan dari pinggir jalan.
Sosok itu memanggil namanya dengan suara pelan, membuat Lina mulai gemetar dan menutup wajahnya. Tetapi setiap kali dia menoleh, sosok itu semakin dekat. Lelaki tua misterius. Di bangku paling belakang, ada seorang lelaki tua bernama Pak Bismo. Dia mengenakan jaket hitam lusuh dan sepanjang perjalanan, dia hanya diam sambil memandangi para penumpang. Wajahnya dingin dan setiap kali ada yang mencoba berbicara dengannya, dia hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu siapa Pak Bismo sebenarnya. Tapi sepanjang perjalanan, dialah yang tampaknya paling tenang, seolah dia tahu kemana mereka akan pergi. Ketika bus mulai mengalami hal-hal aneh, Pak Bismo sesekali tersenyum, seperti menikmati semua yang terjadi. Hingga akhirnya saat bus berhenti di depan gerbang besar berkabut, Pak Bismo berdiri dan berkata dengan suara pelan, "Sudah waktunya. Kalian semua tahu kenapa kalian di sini, kan?" Satu persatu rahasia para penumpang terbuka. Mereka semua menyadari bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Mereka dipilih karena dosa-dosa mereka. Bus Harapan Jaya bukanlah alat transportasi, melainkan kendaraan menuju penebusan terakhir. Pak Bismo berjalan ke depan bus, dan ketika dia berdiri di samping supir, wajahnya berubah. Matanya menjadi hitam pekat dan dia berkata, "Kalian semua sudah mendapatkan cukup waktu. Sekarang, mari kita menuju akhir." Malam itu, bus melaju masuk ke dalam gerbang kabut, membawa semua penumpang ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Ketika bus Harapan Jaya melewati gerbang besar berkabut itu, suasana di dalam bus semakin mencekam. Kabut tebal menyelimuti setiap jendela, membuat para penumpang tidak lagi bisa melihat apapun di luar. Udara menjadi lebih dingin dan bau anyir semakin menyengat. Pak Bismo, lelaki tua misterius di bangku belakang, kini berdiri di depan, memegang tongkat yang sebelumnya terselip di jaket lusuhnya. Dia menatap para penumpang satu persatu dengan mata hitamnya yang kosong. "Selamat datang di perjalanan terakhir kalian," katanya dengan suara berat yang bergema di seluruh bus. Maya dan bayinya, Maya yang duduk di depan sambil memeluk erat bayinya, mulai menangis histeris. Tapi tangisannya terhenti ketika dia melihat sesuatu yang mengerikan. Bayinya tiba-tiba menghilang dari gendongannya. Dalam kepanikan, dia mencoba mencari di sekeliling bus, tetapi yang dia temukan hanyalah suara tangisan bayi dari dalam kabut di luar jendela. "Dia bukan milikmu," kata Pak Bismo. "Bayimu adalah hasil pengkhianatan, dan sekarang dia telah kembali kepada yang seharusnya memilikinya." Maya menjerit, tapi tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia jatuh ke lantai bus, dan tubuhnya berubah menjadi abu, menyatu dengan udara yang dingin. Pak Hadi dan Bu Ningsih. Pak Hadi yang sejak tadi gemetar, mencoba meraih tangan istrinya. Tapi ketika dia menoleh, wajah istrinya berubah. Matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara seorang gadis kecil. "Kenapa kau tinggalkan aku, Pak Hadi? Kenapa kau lari?" Pak Hadi berteriak, memohon ampun. Namun, tubuhnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai serpihan kaca, hancur, retak, dan menghilang satu persatu. Bu Ningsih hanya duduk diam tanpa ekspresi, sebelum dia juga lenyap seperti asap. Arman, si pemuda dengan gawainya. Arman terus memandangi gawainya yang kini penuh dengan wajah-wajah orang yang pernah dia rugikan. Mereka menatapnya dengan senyum dingin sambil berkata, "Bayar kami kembali, Arman. Bayar dengan nyawamu." Dia mencoba membuang gawainya, tetapi benda itu terus muncul kembali di tangannya. Dan akhirnya, layar gawainya retak, lalu meledak di wajahnya. Tubuh Arman perlahan-lahan terkoyak, seperti disedot ke dalam kegelapan yang berasal dari gawainya sendiri. Lina, sang gadis muda. Lina duduk membeku,
Matanya terpaku pada sosok temannya yang kini duduk di sebelahnya. Temannya itu dengan wajah penuh luka hanya berkata, "Kamu tahu aku butuh pertolonganmu malam itu, tapi kamu diam saja." Lina menangis, memohon maaf, tapi temannya hanya tersenyum dingin, lalu meraih tangan Lina dan membawanya keluar dari jendela bus, masuk ke dalam kabut. Tidak ada yang tahu kemana Lina pergi, hanya terdengar jeritan panjang yang perlahan menghilang. Pak Bismo mengungkap diri. Kini hanya tersisa satu orang di dalam bus, Pak Bismo. Dia berdiri sendirian, menatap kursi-kursi kosong yang sebelumnya penuh dengan penumpang. Wajahnya perlahan berubah menjadi sosok lain, lebih tinggi, lebih gelap, dengan mata menyala merah. Dia berjalan menuju supir yang sejak tadi diam membisu. "Kau juga tidak selamat, Surya," kata Pak Bismo sambil menepuk bahu sang supir. Supir bus Pak Surya akhirnya berbicara dengan suara bergetar. "Tapi aku hanya bekerja. Aku tidak tahu apa-apa tentang mereka." Pak Bismo tertawa kecil. "Kau tahu aturan permainan ini. Kau adalah bagian dari bus ini. Kau sudah lama mati bersama kendaraan ini, Surya. Malam ini, kau hanya mengantar mereka ke tempat mereka seharusnya." Pak Surya terdiam, menunduk pasrah. Tubuhnya perlahan memudar menjadi bayangan, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Kini, hanya Pak Bismo yang tersisa, berdiri sendirian di dalam bus. Bus itu perlahan meluncur melewati kabut, memasuki sebuah jurang gelap yang seperti tidak memiliki dasar. Suara jeritan dan tawa samar terdengar semakin pelan, hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Esok harinya sebuah laporan datang dari polisi. Mereka menemukan bus Harapan Jaya kosong di dasar jurang, tepat di tikungan maut itu. Tidak ada jejak penumpang, tidak ada supir, hanya kendaraan yang ringsek tanpa cerita.